sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah unsur-unsur budaya. Budaya dibentuk melalui berbagai penopang inti dari kebudayaan tersebut. Berbagai penopang atau dasar dari kebudayaan tersebut adalah unsur-unsur budaya. Para tokoh dan ahli antropolog mengutarakan sebagai pendapat mengenai unsur tersebut. Salah satu pendapat yaitu terkemuka adalah Bronis Malinowis dalam Ranjabar 2013 yang berpendapat terdapat 4 unsur pokok dalam budaya, yaitu sistem norma sosial yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingannya. Organisasi ekonomi. Selanjutnya alat-alat dan lembaga atau tugas-tugas untuk pendidikan. Organisasi kekuatan politik. Sementara itu Melvin Johan J. Horkowitz mengajukan unsur-unsur budayaan yang terangkum dalam 4 unsur yang hampir sependapat dengan Malinowski, yaitu alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, dan kekuasaan politik. Dilanjutkan oleh saudari Bisnawati. Baiklah, selanjutnya kebudayaan subjektif. Kebudayaan subjektif adalah faktor nilai, idealisme, dan perasaan yang bila disimpulkan dapat disebut sebagai sebuah faktor batin dalam kebudayaan. Aspek subjektif merupakan suatu aspek dari kebudayaan yang mencakup dari segi perasaan manusia dan kesempurnaan batin atau aspek batin dari manusia. Budaya objektif berasal dari budaya subjektif, sebab akal budi manusia berhadapan dengan rangsangan indera. Selanjutnya kebudayaan objektif. Kebudayaan objektif adalah faktor lahiriah dari sebuah kebudayaan yang berupa teknik pengajaran, lembaga sosial, seni rupa, seni suara, seni sastra, dan upacara budi bahasa. Aspek objektif merupakan suatu aspek kebudayaan yang mencakup aspek benda atau sesuatu yang berhubungan dengan benda atau kebendaan yang merupakan hasil karya manusia. Kedua aspek budaya ini saling berkaitan satu sama lain, menyatu dalam pembentukan kebudayaan sehingga aspek batin memperkaya aspek lahir. Selanjutnya sistem sosial. Sistem sosial adalah semua unsur sosial yang saling berhubungan antara satu sama lain dan di mana hubungan tersebut saling mempengaruhi dalam kesatuan sosial. Dalam sistem sosial paling tidak harus terdapat 2 orang atau lebih yang saling
lain, mempunyai tujuan dari interaksi tersebut, mempunyai struktur, simbol, dan tujuan bersama. Dilanjutkan oleh saudara. Berikut ini ada beberapa pengertian sistem budaya menurut para ahli. Yang pertama, Albert Parson. Sistem sosial adalah sistem sosial hadir sebagai segmen atau subsistem dari apa yang disebut Parson sebagai teori tindakan. Parson mengorganisir sistem sosial dalam hal unit tindakan, di mana satu tindakan yang dilakukan oleh seorang individu atau satu unit. Dua, Ogbom dan Nimkom. Ogbom dan Nimkom telah memberikan versi sederhana dari definisi Parson, yaitu sistem sosial dapat didefinisikan sebagai pluralitas individu yang berinteraksi satu sama lain sesuai dengan norma dan makna budaya bersama. 3. Abdul Sani 1994. Sistem sosial adalah konsep yang paling umum digunakan dalam menjelaskan dan mempelajari hubungan manusia dalam kelompok atau sebuah organisasi sosial. Dalam hal ini, manusia sebagai anggota masyarakat adalah individu-individu yang saling bergantungan. 4. Johnson 1986. Sistem sosial adalah salah satu dari sistem-sistem yang termasuk dalam kenyataan sosial. Sistem tersebut adalah bentukan dari tindakan-tindakan sosial individu. 5. Nasikum 1993. Sistem sosial tidak lain adalah sebuah sistem daripada tindakan-tindakan yang terbentuk dari interaksi sosial yang terjadi di antara berbagai individu. Tumbuh dan berkembang tidak secara kebetulan, tapi tumbuh dan berkembang di atas standar penilaian umum masyarakat. Sistem sosial merupakan sistem bermasyarakat itu sendiri. Lanjut ke ciri-ciri sistem sosial. Sistem sosial memiliki beberapa karakteristik diantaranya yaitu: 1. Sistem terhubung dengan pluralitas aktor individu. Ini berarti bahwa suatu sistem atau sistem sosial tidak dapat digantung sebagai akibat atau aktivitas satu individu. Ini adalah hasil dari berbagai kegiatan individu. Untuk sistem atau sistem sosial, interaksi beberapa individu harus ada di sana. Terus, tujuan dan objek sistem individu. Interaksi manusia atau kegiatan antar individu tidak boleh tanpa tujuan atau tanpa objek. Kegiatan-kegiatan ini harus sesuai dengan tujuan dan objek tertentu. Ekspresi hubungan sosial yang berbeda muncul sebagai akibat dari interaksi manusia. Langsung saja kita buka sesi tanya jawab. Dan saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rasa yang lumayan jelas ya dari segala. Tapi di sini saya mau bertanya, dan ada beberapa yang mau saya tanyakan yang belum jelas. Baik, pertama, jenis-jenis unsur budaya, itu pertanyaan saya. Jenis-jenis unsur budaya dan contohnya. Dan yang tadi disebutkan bahwa ada norma-norma budaya, kalau nggak salah. Ya. Nah, norma-norma budaya itu seperti apa sih? Yang dimaksud dengan sistem sosial itu seperti apa? Mungkin ada ditambahkan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin nanya sedikit saja, apa fungsi dari sistem budaya? Sudah? Itu yang mau ditanyakan? Oke. Oke, baik. Kita akan menjawab soal dari pertanyaan dari saudara Abdul Aziz. Pertanyaannya, apa fungsi sistem budaya? Fungsi sistem budaya adalah untuk menata dan juga menetapkan tindakan serta tingkah laku masyarakat tersebut. Bisa dipahami? Fungsi sistem budaya adalah untuk menata dan juga menetapkan tindakan serta tingkah laku masyarakat. Itu fungsi sistem budaya. Menata dan juga menetapkan tingkah serta tingkah laku masyarakat tersebut. Maksud dari
dan Jabar 2013 halaman 22 yang berpendapat bahwa unsur budaya itu ada 4 pokok, yaitu 1. Sistem normal sosial yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya. 2. Organisasi ekonomi. 3. Alat-alat dan lembaga atau petugas untuk pendidikan. 4. Organisasi kekuatan politik. Nah, itu menurut Bronislaw Malinowski. Ada satu lagi, yaitu menurut Melville J. Herkompitz mengajukan unsur-unsur kebudayaan yang terangkum dalam 4 unsur yang hampir sependapat dengan Malinowski, yaitu 1. Alat-alat teknologi. 2. Sistem ekonomi. 3. Keluarga. 4. Kekuasaan politik. Nah, bisa dimengerti? Hah? Ya, kalau untuk norma-norma budayanya itu, kalau ada salah yang saya tahu itu ada 4 norma, yaitu norma agama, norma hukum, sama 3 norma budaya, yang keempat norma kemanusiaan. Itu mungkin yang saya tahu tentang norma-norma. Contoh sistem sosial. Tadi fungsi sistem budaya kan, yang contoh sistem sosial. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Anda untuk sistem sosial. Untuk lebih mudahnya untuk kita pahami, contoh sistem sosial itu ya yang paling sederhana lah, kerja bakti di masyarakat. Itulah salah satu contoh dari sistem sosial. Atau istilahnya yang kita sering omongkan itu seperti gotong royong lah. Gimana Saudara Ahmad? Apakah bisa dipahami? Alhamdulillah kalau gitu. Ada juga yang mau ditanyakan? Tinggal 1 pertanyaan. Kalau nggak ada diskusi untuk Ustaz Anam, silakan. Ya, Ran. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kalau kita mengacu di apa yang saya sendiri, sistem itu ada beberapa komponen yang berinteraksi sehingga tercapainya tujuan yang Kalau suaranya dibesarkan sedikit. Hampir voice. Jadi kalau kita mengacu bahwa sistem itu apa? Sistem itu ialah beberapa komponen yang berinteraksi sehingga tercapainya tujuan yang diinginkan. Pertanyaannya, bagaimana sebuah sistem sosial ini bisa berfungsi sehingga tercapainya tujuan yang diinginkan di dalam masyarakat tersebut? Bukan fungsinya ya, tetapi bagaimana sistem sosial, bagaimana sebuah sistem sosial bisa berfungsi sehingga tercapainya tujuan yang diinginkan. Bukan fungsinya, tapi bagaimana itu bisa berfungsi. Bagaimana jadi secara fungsinya itu sistem sosial itu berfungsi. Caranya maksudnya karena ada syarat-syarat tertentu itu Apa? yang harus dipegang sehingga bisa sistem sosial ini bisa mencapai tujuan yang diinginkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebulan belum baca. Kesimpulan dari pertanyaan Sebulan udah menarik. Asik ya. Biar semuanya dapat. Ayo saudara ahli, kita bacakan kesimpulannya. Ya baik, kesimpulan dari diskusi kita ini adalah kita mengetahui apa itu pengertian sosial dan budaya, mengetahui pengertian sistem objektif dan objektif, terus mengetahui sistem sosial dan bagaimana contohnya apa yang harus kita lakukan untuk menegakkan atau menjalankan sistem sosial itu supaya berhasil. Nah, hanya itu mungkin kesimpulan dari diskusi kita pada sore hari ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Kira-kira bisa dimahami? Bisa. Sistem sosial. Jadi sistem sosial itu larinya ke norma-norma yang ada di dalam masyarakat ya. Larinya ke sana. Jadi yang dinamakan dengan masyarakat kita hidup berbudaya yang dinamakan dengan sosial ya, saling keterkaitan antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lainnya. Istilahnya kita saling memerlukan ya, tidak bisa ya bisa hidup sendiri, bisa seperti itu ya. Itulah kita kehidupan kita dalam bermasyarakat ya. Ya bisa pahami. Yang ini dicatat ya. Ulang di mata kuliah saya katanya. Ya. Jadi mau masuk kelompok berapa? Kelompok 3, nanti minggu depan ya. Nanti minta sama ketua kelompok ya. Tumben saya lihat namanya siapa? Siden. Ya. Oh gitu. Berarti saya tidak perhatikan ya. Masya Allah. Maaf ya. Soalnya Sudah pakai masker? Oh, jadi itu ya. Sampai ketemu dengan kelompok 3 ya. Untuk kelompok 4 setelah kelompok 3 baru saya kirimkan tugasnya. Karena kalau saya kirimkan dengan cepat, toh juga tidak dikerjakan ya.